Ya, kami memahami, saya ingin menggarisbawahi, kami memahami posisi sulit UI secara internal. Dan kami sama pahamnya bahwa hal-hal yang justru di luar eksternal lah yang menekan UI untuk membatalkan acara ini. Yang kedua adalah apa yang harus ditakutkan. Kami bukan gerakan bersenjata. Kami bukan mau melakukan kudeta. Kami bukan mau mengepung istana. Kami adalah warga negara Indonesia yang dilindungi secara konstitusional untuk kebebasan berdiskusi, berdialog, mengekspresikan diri. Dan kami juga menyampaikan bahwa upaya-upaya kami tidak akan berhenti. Pintu boleh ditutup, tapi kesadaran akan terus bekerja dan akan terus bergerak. Karena kami mencintai Republik ini. Ini adalah upaya warga untuk agar Republik ini memasukkan warga di dalamnya. Karena selama ini sudah lama mengalami kekosongan. Kita mendapatkan narasi yang tunggal, top down. Dan inilah saatnya kita para akademisi, jurnalis, masyarakat sipil, kawan-kawan mahasiswa dan semua elemen sipil lainnya bergerak bersama dengan sebuah kesadaran. Kami memahami bahwa jangan-jangan negara atau pemerintah atau siapapun yang membatalkan acara ini adalah justru takut kepada sebuah kesadaran yang jernih, sebuah pemikiran-pemikiran yang terorganisir ketimbang kekuatan kekerasan. Justru inilah yang ingin terus kami pertahankan, kewarasan, kejernihan, kita mencuri kejernihan dari kerancuan yang ada selama ini. Jadi niat baik kami ini adalah untuk Republik. Mengapa gagasan ditakuti? Mengapa ide sampai harus dihalangi? Teman-teman media, Bapak Ibu sekalian bisa melihat ini teman-teman mengapa takut pada orang-orang ini gitu. Kami melihatnya barangkali memang karena sudah terlalu lama ide dan gagasan itu absen dari ruang publik. Yang di depan mata kita itu isinya kepentingan gitu kan. Duit, kekuasaan, jabatan. Tapi nggak ada perdebatan tentang gagasan tentang Indonesia yang lebih baik, gagasan tentang masa depan yang lebih baik, gagasan tentang anak-anak muda mau seperti apa. Dan ketika gagasan itu dikumpulkan, dihadapi dengan ketakutan. Kami mau bicara, lalu kemudian siapa yang mau bertanggung jawab itu? Itu rencana kita hari ini, itu rencana kami hari ini berkumpul di kampus yang menjadi simbol perjuangan ini. Dan seperti kata Mbak Dani tadi, kami tahu pihak UI ada pada posisi sulit. Dan UI adalah sahabat. Seperti halnya UGM dulu, seperti halnya kampus-kampus yang lain di Republik ini. Karena saya kira hanya di kampus ini gagasan-gagasan itu bisa merdeka dikemukakan. Tapi di belakang kami, pintu ini dikunci. Ternyata kampus yang menjadi simbol kebebasan berpikir pun juga ditekan. Saya tadi diberitahu seperti itu, saya bertanya, kami yang berkumpul di sini untuk mau menyumbangkan ide berbuat baik untuk negara ini, tetapi sepertinya ada kecemasan. Kekuatan yang ada di belakang pembatalan kegiatan ini, kita yakin satu kekuatan besar, tetapi kita pertanyakan itu. Kalau kita berkumpul untuk berbuat hal-hal yang baik, menyumbang sesuatu yang berguna untuk negara, kenapa ini dibatalkan? Ada kecemasan apa di sana? Momen seperti ini membuat kita semua akan terus bertanya. Ini pertanyaan pasti akan memanas. Ada apa? Kalau negara dia membatasi ruang bagi warganya untuk berbuat sesuatu kebaikan lewat ide-ide seperti ini. Ini kekecewaan saya dan juga kecemasan. Harapan saya sama seperti rekan-rekan yang lain tadi dikatakan, ini
pintu-pintu ini yang fisik, yang kelihatan ini boleh ditutup, tetapi gagasan-gagasan kita untuk berbuat baik itu tidak boleh mati dan tidak boleh juga terbatas pada hari ini. Oleh karena itu saya mengingatkan, kami dari eksponen 80-90-an, sejak dulu puluhan tahun menghadapi rezim yang begitu keras dan akan datang keniscayaan sejarah akan mengulanginya. Terima kasih. Jadi waktu saya diundang oleh, saya bilangnya udah bukan adik-adik lagi, tapi anak-anak kami mahasiswa, karena saya usianya udah 59, jadi saya semangat banget supaya bisa berdialog dengan orang-orang pintar ini. Supaya emak-emak ini nggak belok kanan, sign kanan, belok ke kiri. Jadi kami itu pengen tahu gitu loh, sebenarnya apa yang terjadi. Karena buat emak-emak, begitu tatanan, aturan itu dilanggar, meja makan ini goncang. Ya kan? Kalau sekarang ini ada dialog yang sangat bagus. Jadi siapapun yang melarang, jangan takut. Kalau ada pintu ditutup, jendela banyak kebuka. Susah lagi lewat plafon kita nanti. Ya, semangat ya, Dana. Mama, aduh. Pembatalan ini tidak bisa dilepaskan dari konteks yang lebih besar, gitu ya, di mana situasi bangsa ini tidak baik-baik saja. Riset FIDEM membuktikan bahwa kebebasan sipil warga Indonesia semakin sempit, gitu. Dan ini tercermin lagi-lagi pagi ini ketika ada pembatalan sepihak, dan saya kira terjadi. Tidak hanya harus dilihat dari perspektif politik begitu ya. Ini bukan soal politik tapi juga adalah dilihat dari gerakan sosial, penuh dengan kajian akademik yang mau memberikan masukan kepada perbaikan Republik ini. Itu yang poin berikutnya. Terus yang lain saya kira kita meminta kepada Presiden Prabowo dan para pembantunya untuk membuktikan begitu ya, untuk membuktikan komitmennya terhadap demokrasi, kebebasan berekspresi, berpendapat, apalagi kalau kita melihat akta cita presiden. Akta cita presiden yang pertama adalah ngomong soal penegakan dan penghormatan hak asasi manusia. Dan ini yang saya kira penting untuk dicatat bahwa hari ini kita melihat ada pembatasan ruang kebebasan berpendapat dan berekspresi. Dan terakhir dari saya kira kita semua yang hadir di sini dan juga menghimbau kepada seluruh elemen gerakan sosial untuk tidak berhenti, gitu ya, untuk menyuarakan fakta-fakta yang ada. Kondisi rakyat yang saat ini semakin susah karena daya beli semakin rendah, kemudian kebebasan berekspresi semakin sempit, belum lagi kita sebagian dari kawan kita mengalami represi-represi. Kemarin di Surabaya ada belasan orang masih ditahan di polisi ketika menyuarakan suara-suara kritis mereka. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami mengundang Anda sekalian untuk bergabung. Jadi barangkali sesi pagi yang isinya kita akan ada diskusi tukar pendapat di awal sebelum makan siang, mungkin terpaksa kita skip karena ada kejadian ini. Tapi sekaligus justru bagusnya nanti Romo misalnya, Mbak Nining bisa diundang ke Flores untuk menggelorakan emak-emak di Flores misalnya gitu Romo. Itu atau di Maumere nanti atau Dedi bisa mengundang gitu kan. Jadi sesi nanti siang akan langsung berfokus pada pembahasan rapat kerja. Pukul 1 lewat Zoom, linknya akan diberikan nanti. Saya mengundang teman-teman sekalian untuk ikut bergabung, ikut memberikan pendapat, ikut memberikan gagasan.